Oke, buat teman-teman yang mau bikin bakwan, ini resepnya gorengan batik barangkali bisa dicontoh ya. Mau berbagi resep ini gorengan batik. Nggak apa-apa Pak Tarjo, resepnya dibagiin. Nggak apa-apa. Segini berapa kilo kok? Kurang lebihnya ini 3-4 kilo ini. 3-4 kilo. Iya, 3-4 kilo ini untuk ukuran kol 40 kiloan lah. Oke, sekarang tinggal pemotongan daun bawangnya ya, biar rasanya itu tambah wangi dan gurihnya tambah maknyos lah. Nyos guys. Jadi kalau daun bawang seperlunya aja atau gimana tuh Pak Tarjo? Nah, kalau daun bawang sesuai selera ya. Mungkin buat teman-teman kalau lebih banyak lebih bagus, lebih harum ya. Ini untuk ukuran 10 kilo kol ya, buat teman-teman. Ini kurang lebihnya 1/4 daun bawang. Iya, udah apa-apa lah. Oh, jadi digabungin Pak Tarjo? Iya. Nanti Terus dibawa kemana nih Pak Tarjo? Dapur. Dapur. Gas lah Pak Tarjo lah. Nah, sekarang ini di sini ya. Coba. Bahan-bahannya juga ada. Nah ini udah ada ya. Nah. Oke. Oke guys. Oke guys, sekarang tinggal proses pembuatan bakwan ya. Jadi kita campurin dulu daun bawang sama wortelnya. Oke, secukupnya ya, biar rasanya tambah maknyos. Oke, sekarang gorengan batik mau bongkar resep bagaimana cara proses pembuatan bikin bakwan supaya gurih dan rasanya mantap ya. Nah, terutama ada bumbu ini bawang putih. Nah, ini ada bawang putih sama bawang merah, udah dicampur, udah di blender ini ya, udah lembut ya, kita tuangin secukupnya ya. Nah, oke, cukup. Terus ada juga Royco rasa sapi. Nah, kita biasanya pakai 8 biji ya. 8 biji. Ya, ini Royco rasa sapi. Kalau rasa ayam boleh Pak? Boleh, cuman kan lebih harumnya itu lebih nendang ya, rasa sapi ini rasanya. Untuk ya, tapi sesuai selera sih ya. Tapi kalau untuk gorengan biasanya pakai Royco rasa sapi. Kita potong. Oh, sekaligus ya. Ya, sekaligus 8 ya. Kita langsung taburin Royco-nya. Oke. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal garam ya guys. Garamnya biasanya saya pakai garam cap jago ayam jantan ya. Jadi untuk ukuran 10-12 kilo lah kurang lebihnya. Jadi saya pakai biasanya itu 1 lebih ya. Nah, biasanya saya pakai 1 lebih. Kalau segitu berapa Pak Tarjo? Seperempat ada? Nggak nyampe seperempat, pokoknya ini 1 bungkus ini lebih. Untuk ukuran 10-12 kilo ini. Nah, kita tambahin ya. Oke. Jadi ini aroma harumnya ini udah keluar ini guys. Nah, apalagi kita campurin lagi pakai ini ada ketumbar yang udah dihalusin. Kita taruh kira-kira 1 on lah.
kita taburin sampai merata ya. Oke, Kurang lebih 3 genggam ya Pak ya? iya tuh. Jadi aromanya ini udah ngeluarin aroma wangi ya. Terus ada juga sasa, terus kita baru kasih sasa. Nah kira-kira ini 3 genggam juga ini ya tuh. Bumbu tradisional ya Pak? Ya ini sasa ini nggak bisa terlewatkan ini. Bumbu kecerdasan bangsa ya Pak. Iya. Nah oke, kita tambahin dikit lagi. Oke guys, sekarang tinggal proses pengadukannya ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalau bisa bakwannya jangan terlalu diaduk ya, jangan terlalu di becek-becek gitu ya. Jadi cukup diawur aja. Jadi biar bakwannya itu nggak bantat atau keras ya. Nah diawurin gini aja sampai merata. Nah gitu. Kita putar. Ini proses Oke, ini prosesnya kira-kira udah rata ini ya. Kita taruhin terigunya. Pakai merek apa Pak? Ini terigu lencana merah. Oh ini ya, lencana merah. Nah, ini terigu LM ya buat teman-teman ya. LM. Kalau teman-teman mau pakai segitiga biru itu bagus juga sama. Untuk gorengan cukup LM lumayan bagus. Takarannya berapa Pak? Untuk takarannya ini untuk 10 kilo atau 12 kilo ini kurang lebihnya terigunya itu cukup 10 kilo ya. Kilo. Oke, kita taruhin dulu, kira-kira ini udah ada 7 kiloan. Kita aduk dulu sampai merata. Oke, nah kita aduk dulu ya guys, biar rata dulu. Terus nanti kalau udah merata begini, kita kasih terigu lagi guys. Nah kita kasih terigu lagi supaya crispy-crispy-nya itu dapat ya. Oke, kita aduk lagi. Nah. Oke, kita sekarang udah rata ini guys ya. Udah rata, kita tinggal kasih airnya. Airnya kurang lebih ini 5 gayung ini ya. Kurang lebihnya itu 5 gayung. Kita kasih 3 dulu. Kasih 3 gayung dulu. Terus kita aduk sampai merata lagi. Nah sekarang kan ini kan mau rata ini guys, kita tambahin air lagi guys. Nah jadi nggak bantat hasilnya guys, jadi harus 2 kali guys. Nah, untuk menaruh air sama naruh terigu itu 2 kali proses ya, 2 kali aduk ya.
Tadinya penuh ya Pak Tarjo ya. Iya, Sekarang udah tinggal udah mau jadi prosesnya ini. Oke, buat teman-teman yang mau bikin gorengan bikin bakwan, ini resepnya gorengan batik, barangkali bisa dicontoh ya. Mau berbagi resep ini gorengan batik? Nggak apa-apa Pak Tarjo resepnya dibagiin. Nggak apa-apa. Barangkali teman-teman mau nyoba. Ini kita produksi buat berapa kilo Pak Tarjo? Ini semuanya kurang lebihnya ini 20 kilo sampai 22 kilo ini. Ini nih yang kita Iya, yang kita bikin ini semuanya ini. untuk berapa jadi bakwan nih kurang lebih? Ini kurang lebihnya 350 sampai 400-an. 400 bakwan. Iya. Hari ini udah berapa kali naik nih Pak Tarjo? Ini hari ini 2 kali naik ini. 2 kali. 2 kali naik. Biasanya berapa Pak Tarjo? Kurang lebih 4 sampai 5-an lah. 4 sampai 5 kali naik. Oh, jadi dipindahin ke wadah ya? Iya, jadi dipindahin ke panci ya. Panci ya. Ini berarti siap goreng nih Pak Tarjo. Ya. Oke, sekarang tinggal digoreng ya. Oke guys, sekarang bawahnya ini udah jadi. Kita ikuti langsung saja proses untuk menggoreng bakwan ya. Kita langsung saja. Oke, yuk. Yuk Pak. Oke guys. Sekarang tinggal proses penggorengannya ya. Oke. Oh, pindah ke depan. Oke, sekarang proses penggorengannya guys. Setelah kita proses tadi proses pembikinan bakwan, langsung saja sekarang tinggal proses penggorengannya ya. Kurang lebih muat berapa bakwan nih Pak? Ini kurang lebih untuk 150 bakwan masuk. Kali goreng 150 bakwan? Iya, sekali goreng. teknik goreng bawang gimana Pak Tarjo? Ya. Teknik menggorengnya gimana nih? Jadi tekniknya itu jangan terlalu ditekan ya buat teman-teman ya. Untuk gorengnya itu jangan terlalu ditekan ya. Cukup gini aja tuh teman-teman ya. Jadi nanti kalau terlalu ditekan gini bantat gorengannya ya tuh. Jadi cukup ditempelin terus. Gini terus langsung. Barangkali teman-teman mau nyoba bikin bakwan di rumah atau mau nyoba bikin usaha gorengan ya buat teman-teman ya. Ini harga jualnya berapa Pak Tarjo per piece ya? Ini untuk per piece-nya 1.250. Oh, berarti goceng 4 ya? Ya, jadi untuk 5.000 4 biji ya. Ini ukuran gorengan batik ini makan bakwan 4 ini udah kenyang banget ini ya, soalnya super banget. Nggak usah makan siang nih? Iya, nggak usah makan 1 hari lah, makan 4 bakwan aja. Oh, berarti cocok nih bulan puasa ya? Sahur Ya. pakai bakwan udah kuat sampai maghrib? Iya, udah nggak usah masak, tinggal beli bakwan di gorengan batik langsung makan langsung ini nih, kenyang ini. Matang nih Pak? Ya, ini udah matang, udah warnanya ini udah kemasan gini ya guys. Tuh, ini tandanya bawahnya udah matang ini ya. Ini warnanya udah berubah kemasan. Kita tinggal angkat aja ya. Ini luarnya crispy, dalamnya ini Pak ya? Ini dalamnya udah kering. Kering ya? Biasa Romulewi ya. Oke, sekarang warnanya udah matang ini guys ya, udah berubah jadi kemasan ini ya. Jadi kita tinggal angkat aja ya guys. Kita langsung diserbu sama pembeli ini. Bakwannya baru matang. Baru diangkat aja udah langsung Langsung habis. habis. Ya, gitu. Langsung diserbu sama pembeli ya. Dari keluar SD saya pesantren 2 tahun, terus
berangkat ke Jakarta. Awal mula pertama ke hijrah ke Jakarta ya. Dulu itu saya itu dari mulai tahun 98 itu saya pernah joki di 3-in-1, pernah jadi tukang semir di Komdak. Itu pengalamannya. Terus pernah jadi tukang kuli bangunan. Untuk masalah jualan ini saya udah pernah semua lah, ngerasain jualan apa aja udah pernah. Itu ya lumayan, prosesnya lumayan panjang lah. Saya itu proses jualan gorengan itu dari bapak saya itu memang tukang gorengan. Waktu itu saya ada pikiran untuk langsung buka gorengan gitu. Cuman fisiknya kan belum kuat, karena waktu dulu itu nggak ada orang nyewain gerobak dorong, itu nggak ada. Jadi yang ada itu dulu itu dipikul semua. Jadi untuk gorengan khusus yang udah punya pangkalan aja yang nyiapin gerobak itu. Dulu rata-rata nggak dorong, semuanya rata-rata dulu itu dipikul-pikul Mas ya. Waktu masih pakai minyak tanah itu. Jadi Pak Tagio ngerasain mikul. Oh, dulu udah kenyang banget, sampai di ini pundak saya itu udah pangkatnya jenderal, ini hitam banget. Berapa lama tuh Pak? Untuk mikul-mikul saya itu dari tahun 99 saya udah mulai jualan. 99 saya udah mulai jualan gorengan, sampai ke berhenti mikul itu kurang lebihnya tahun 2005-an. Di pikul saya itu tahun 99 sampai tahun 2000 itu penghasilan saya cuma 60.000. Ya, 60.000. Waktu saya pertama buka itu di daerah mana? Terminal Pulau Gadung. Ya, awal saya buka itu di Terminal Pulau Gadung. Jadi saya pertama jualan buka gorengan itu di Terminal Pulau Gadung dulu. Dapat pertama itu 60.000. Kalau boleh tahu modalnya berapa tuh Pak? Dulu itu penghasilan 60.000 itu modalnya kurang lebih saya itu 50.000. 99 itu. Tahun segitu masih gope 3. Untuk masalah omset sih sekarang ya kurang lebihnya kepala 7 sampai kepala 8 lah. Ya alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah sekarang saya udah banyak karyawan. Kurang lebihnya sekarang karyawan saya 6 ya, semuanya pekerjanya semuanya kurang lebihnya sekarang ada 10, termasuk istri saya, termasuk Pak Haji ya. Alhamdulillah karyawan saya itu begitu udah bisa goreng, udah bisa semua menekuni ilmu gorengan, terus dia mau buka usaha sendiri itu ya alhamdulillah saya termasuknya bisa membantu saudara-saudara saya untuk bisa jualan gorengan gitu. Masalah resep mungkin sama, tapi rezeki kan bisa berbeda ya. Pak, ini kan namanya gorengan batik ya Pak? Iya. Ini ada yang tanya nih Pak, gorengan batik tuh sebenarnya gorengan batik itu filosofinya dari mana sih Pak? Arti gorengan batik itu dulu itu saya nggak namain gorengan batik ya. Jadi saya itu dulu nggak sengaja beli seragam batik di pasar Tegal Gubuk, terus saya bikin buat seragam gorengan gitu. Tahu-tahu orang mengenal gorengan itu disebutnya gorengan batik. Jadi sampai sekarang orang lebih lemesnya itu ke gorengan batik nyebutnya itu. Jadi orang mengenalnya gorengan batik gitu ya. Kalau buat pemula nih Pak, yang baru pengen banget bikin gorengan, kurang lebih modalnya berapa sih Pak untuk bisa jalan dari gorengan itu? Ya, jadi untuk teman-teman pemula biasanya kalau mau buka usaha gorengan untuk pemula itu 200.000 sampai 250.000 udah bisa sih jalan. Jadi untuk belanja minyak terigu atau kol gitu semuanya lah lengkap untuk pemula 200 sampai 250.000 udah jalan, udah bisa. Jadi untuk pemula mah nggak usah kita muluk-muluk, yang penting kita dapat untuk makan aja udah alhamdulillah gitu untuk pemula biasanya. Jadi untuk teman-teman yang mau buka usaha gorengan atau mau buka usaha yang lain,
semangatnya, tetap semangat, harus semangat terus, jangan pantang menyerah, tetap yakin, bismillah, supaya dimudahkan usahanya ya buat teman-teman. Pokoknya maju terus lah, gitu aja.